Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bertemu dengan Bu Guru kembali ya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan dengan bab yang baru ya. Setelah kemarin kita belajar tentang iman kepada hari akhir, hari ini kita akan belajar tentang zakat begitu. Ya, sebelum Bu Guru lanjutkan, saya bacakan dulu ya tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian zakat dengan benar, ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi barang yang dapat dizakati. Kemudian siswa dapat menyebutkan orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir, siswa dapat menghitung jumlah zakat yang dikeluarkan ya. Itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita ikuti pada hari ini. Selanjutnya anak-anak semua, yang pertama definisi zakat ya. Zakat menurut Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima atau biasa disebut mustahik dengan syarat tertentu ya. Saya yakin bahwa anak-anak semua, keluarganya dan juga anak-anak semua ya sudah sering menunaikan zakat ya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal gitu. Kemudian anak-anak semua, pembahasan selanjutnya adalah macam-macam zakat. Ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Ya, kita lanjutkan kepada pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah kadar harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan kotor dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu dan kita juga melaksanakan sebagai penyempurna ibadah puasa kita, maka kita menunaikan zakat fitrah. Ya, nanti kapan pembayarannya akan kita bahas di selanjutnya ya. Hukumnya berapa takaran atau jumlah yang kita keluarkan dalam zakat fitrah ini ya anak-anak semua. Takarannya adalah, tadi yang pertama hukum dulu ya, bahwa mengeluarkan zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, tentunya yang mampu begitu, berupa makanan yang mengenyangkan ya sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Anak-anak pernah praktekkan atau disuruh oleh ibu kalian untuk membayarkan zakat fitrah kalian ke masjid ya, jumlahnya tinggal dikalikan dengan jumlah keluarga kalian gitu, atau jumlah anggota keluarga kalian. Kemudian anak-anak semua, selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah ya. Yang pertama, zakat fitrah bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Ya, tentunya kalau Idul Fitri itu kita itu simpanan makanan, cadangan makanannya banyak sekali begitu ya. Maka itu menjadi salah satu syarat ya, bahwa syarat wajib zakat fitrah adalah memiliki kelebihan makanan pada malam hari Idul Fitri. Ya, kemudian yang ketiga adalah tentunya masih dalam keadaan, kita semua masih dalam keadaan hidup pada saat terbenam matahari Ramadan ya, sore hari maupun pada saat akhir bulan Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri pada saat kita menunaikan zakat gitu. Anak-anakku sekalian, selanjutnya landasan zakat gitu ya. Guru ambil satu begitu ya, Quran surat At-Taubah ayat 103 begitu ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ya, artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, itu adalah Quran surat At-Taubah ayat 103 yang menjadi salah satu landasan atau dasar ditunaikannya zakat. Nah, lanjutannya adalah kapan toh waktu zakat fitrah itu ditunaikan begitu. Yang pertama, pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Jadi anakku sekalian, ketika bulan Ramadan, baik di awal, pertengahan maupun akhir ya, itu boleh. Kemudian pada akhir bulan Ramadan yang kedua. Kemudian yang ketiga, pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi masih boleh berzakat sebelum ditunaikannya sholat Idul Fitri anak-anak sekalian. Kemudian zakat fitrah itu sendiri mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali. Yang pertama adalah membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Kenapa gitu ya? Karena orang yang tidak mampu pada saat hari raya mendapatkan bahan makanan gitu ya. Terkadang ada yang memberikan uang sehingga bisa mencukupi kebutuhan mereka pada saat hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois, supaya kita ini insya Allah yang punya kelebihan harta begitu ya, bisa memberikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga itu merupakan salah satu contoh sikap sikap menghindarkan diri dari sikap atau membersihkan diri dari sikap egois. Yang selanjutnya adalah manfaat dari zakat fitrah itu adalah mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Ya, harta yang diberikan kepada kita dan keluarga kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sepantasnya kita syukuri. Salah satu wujud syukur kita adalah dengan menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Orang kalau dalam keadaan perut lapar begitu ya, kemudian hari raya Idul Fitri lagi gitu ya, kemudian di sekitar kita banyak orang-orang yang berharta namun tidak mau membantu, terkadang gitu ya, muncul sifat jahat seseorang gitu ya, atau muncul sifat jahat manusia. Itu kenapa? Dengan berzakat itu manfaatnya adalah mencegah orang-orang miskin untuk melakukan kejahatan. Yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima akan terjalin. Gitu ya. Kita misalnya sebagai orang yang menunaikan zakat fitrah akan merasa senang sekali karena bisa berbagi, dan mereka yang mendapatkan zakat gitu ya akan berterima kasih dan bersyukur kepada Allah karena kebutuhan makannya tercukupi begitu. Itu tadi ya anak-anakku semua tentang manfaat dari zakat fitrah. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang zakat mal. Kalau tadi zakat dibagi menjadi dua, yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Ya, apa itu zakat mal? Adalah harta yang wajib dikeluarkan seseorang muslim sesuai nisab dan haulnya. Apa itu nisab? Dijelaskan di bawahnya. Merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai zakat. Ya. Jadi jumlah minimum begitu seseorang yang sudah masuk kategori wajib berzakat. Kemudian yang selanjutnya, pengertian selanjutnya adalah haul. Itu apa? Masa kepemilikan harta yang sudah berlalu selama 12 bulan Komariah atau tahun Hijriah. Jadi barang itu sudah menjadi milik kita gitu ya, sudah menjadi milik kita lama gitu ya. Adapun jenis-jenis zakat ya anak-anak semua, tentunya ini zakat mal gitu ya. Jenis-jenis zakat ada peternakan, pertanian, kemudian perdagangan, emas, perak, kemudian rikas, harta terpendam, profesi, dan juga persewaan ya. Nanti pembahasannya di slide selanjutnya. Penerima zakat atau mustahik siapa saja? Yang pertama fuqara, biasa kita sebut fakir ya. Kemudian yang kedua orang-orang miskin. Yang ketiga siapa?
penerima zakat, yaitu amil atau petugas penerima zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Ada yang kelima, budak. Yang keenam, ghorim. Apa itu ghorim? Orang yang terlilit hutang atau mempunyai tanggungan gitu ya, yang harus dibayarkan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya adalah siapa yang berhak menerima zakat, di antara adalah sabilillah dan juga ibnu sabil. Itu anak-anak semua di antara beberapa golongan yang berhak menerima zakat. Bisa digambarkan seperti ini ya, fakir ya, orang yang nggak punya gitu ya. Kemudian ini digambarkan orang miskin itu ya orang yang sebenarnya ya mungkin ya bekerja ya mencari nafkah, tetapi tidak cukup untuk mencukupi keluarganya gitu. Kemudian ada amil ya, digambarkan seperti ini, ada sabilillah, ada mu'alaf, ada ghorim dan juga budak begitu. Atau biasa disebut dengan 8 asnaf mustahil zakat atau golongan penerima zakat ya. Nah, ini tadi kelanjutan dari yang pertama tadi, pengertian dari zakat mal, kemudian ukuran atau takaran, ukurannya berapa sih gitu ya. Seseorang itu harus membayar zakat mal begitu. Maka di sini dijelaskan bahwa ketika jenis hartanya itu berupa emas, maka nisabnya adalah 93,4 gram. Ya, kadar zakatnya 2,5%, perak ya nisabnya 642 gram, sama kadar zakatnya 2,5%. Kemudian perniagaan atau perdagangan standarnya standar emas gitu ya, tentunya standar emas di sini maksudnya adalah 93,4 gram dikalikan dengan harga emas per gram saat ini gitu. Perhitungannya seperti itu. Ya, kemudian itu sama juga dengan zakat perikanan, standarnya juga emas, kemudian zakat perkebunan standarnya juga emas, kemudian zakat profesi standarnya juga emas, ya. Kemudian ada zakat atau jenis harta pertanian, ya. Ketika kita menghasilkan 750 kg panenan, maka itu nisabnya ya, maka kita wajib zakat 10% jika hasil pertanian itu tanpa biaya irigasi. Artinya kalau sawah ya berarti sawah tanda hujan gitu ya. Atau kalau biasanya di kampung-kampung itu air mengalir dari kalen atau dari sumber air gitu yang berada di atas, sehingga tidak perlu menggunakan alat sedot air gitu ya, tidak perlu menggunakan biaya irigasi. Kemudian zakat pertanian itu 5% jika ada biaya irigasi, ada biaya pengairannya tadi kayak sewa diesel, kemudian selang dan sebagainya untuk bisa menaikkan air ke dalam sawah dan mengairi sawah gitu. Itulah bedanya. Kemudian ada zakat peternakan ya, itu berupa kambing. Itu jika mempunyai 40 ekor ya, maka zakatnya 1 ekor yang umurnya 2 tahun. Ya. Kemudian jika hewannya itu berupa sapi atau kerbau, jumlah nisabnya adalah 30 ekor, zakatnya adalah 1 ekor, umurnya 1 tahun. Kemudian ada barang temuan yang sebenarnya tidak ada nisabnya, tapi ada ketentuannya tadi ya, ketentuan dari barang temuan yang itu sudah ditanyakan, ditawarkan, ditakoni dulu, ditanyakan siapa yang memiliki dan ternyata ada yang tidak ada yang memiliki, seperti itu. Anak-anakku semua, tentang berapa nisab zakat harta, tentunya bagi mereka yang sudah mencapai nisab ini sudah wajib untuk membayar zakat mal. Gitu. Hikmah dari membayar zakat ya, saya kira ini berlaku untuk semuanya, baik zakat mal maupun zakat fitrah, adalah menjaga harta. Yang pertama. Yang kedua, menyembuhkan penyakit. Ya, yang pertama itu menjaga harta. Itu artinya dengan kita berzakat, mengurangi dari yang kita miliki untuk mereka yang membutuhkan, sesungguhnya kita itu sedang menjaga harta kita.
Ya, dengan berzakat insya Allah harta yang kita miliki akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah membayar zakat adalah menyembuhkan penyakit. Ya. Yang ketiga, dengan berzakat memperbanyak harta. Ini hanya orang yang paham saja begitu ya, dengan kita mengeluarkan yang kita miliki, kelebihan harta yang kita miliki sesungguhnya kita sedang tidak mengurangi, tetapi Allah akan ganti yang kita keluarkan itu dengan yang lebih banyak, itu insya Allah. Kemudian yang terakhir, dengan kita menunaikan zakat, maka itu sebagai sarana bagi kita untuk mensucikan jiwa. Baik, anak-anakku semua, terima kasih atas perhatian semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.